Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsi. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 1.3 terkait visi guru penggerak dari kelompok B1. Kemudian, hasil ruang kolaborasi dari modul 1.3 akan membahas 3 hal. Yang pertama, 1 visi kelompok, yang kedua, 1 kalimat pernyataan prakasa perubahan, dan yang ketiga, 1 rencana bagja lengkap. Kemudian visi tiap anggota kelompok, yang pertama dari Ibu Turiah, yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter, terdidik, dan terampil berdasarkan iman dan takwa. Kemudian visi yang kedua yaitu dari Ibu Eni Wahyuni, di mana visi beliau yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, kompeten, dan berkarakter Pancasila. Kemudian, visi yang ketiga yaitu dari Bapak Suyitno, mewujudkan peserta didik yang mandiri, berkarakter, berbudaya, dan berkebinekaan global, serta cinta terhadap lingkungan. Kemudian, visi yang keempat yaitu dari Ibu Listia Anggraini, mewujudkan potensi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, visi dari saya sendiri yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan. Kemudian, setelah menganalisis visi tiap anggota kelompok, kemudian kami menentukan 1 visi bersama, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila dan unggul dalam prestasi. Di mana visi ini untuk mengejawantahkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kemudian, untuk menganalisis 1 praskarsa perubahan, maka kami menggunakan metode ATAP, yaitu A awal atau aset merupakan potensi yang dimiliki semua warga sekolah, kemudian T tantangan yang harus dilampaui demi mewujudkan visi, kemudian A merupakan aksi dari semua warga sekolah untuk mewujudkan visi tersebut, dan P merupakan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan kebiasaan untuk mewujudkan visi. Nah, kemudian kami menganalisis aset atau awal terlebih dahulu. Sebagai contohnya, sekolah sudah mempunyai musola sebagai tempat untuk beribadah. Selain itu, aset yang selanjutnya yaitu bahwa sekolah juga sudah mempunyai lahan hijau, di mana ini sebagai tempat peserta didik untuk melaksanakan literasi alam sekitar. Kemudian selain itu, di sekolah juga sudah mempunyai perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai sumber ilmu seperti buku mata pelajaran maupun non mata pelajaran sebagai literasi dan numerasi. Selanjutnya, di perpustakaan juga sudah disediakan adanya pojok baca, di mana ini juga menjadi tempat bagi peserta didik untuk meningkatkan literasi dan numerasi mereka. Selain itu, di sekolah juga sudah tersedia adanya laboratorium yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai sehingga bisa meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Dan selanjutnya yaitu ada taman sekolah. Jadi ini sebagai lahan bagi peserta didik untuk meningkatkan literasi alam mereka terhadap kondisi lingkungan sekitar di sekolah. Kemudian selain itu ada tantangan. Nah, di sini tantangan yang kami hadapi sebagai seorang pendidik yaitu dampak negatif dari gadget, di mana sekarang banyak peserta didik yang melakukan game. Nah, kemudian tantangan yang kedua yaitu adanya penurunan karakter. Sebagai contohnya, masih ada beberapa peserta didik yang tidak disiplin, tidak menggunakan baju dengan rapi.
Kemudian tantangan yang ketiga yaitu adanya pengaruh revolusi industri 4.0, di mana ini mengharuskan kita sebagai seorang pendidik untuk mengikuti zaman yang semuanya serba digitalisasi. Selanjutnya yaitu aksi untuk mewujudkan visi, yaitu dengan melakukan konsultasi kepada kepala sekolah sehingga kita akan memperoleh rekomendasi, arahan, serta bimbingan. Selain itu juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat sehingga di sini akan muncul kerjasama dan gotong royong dalam mewujudkan visi bersama di sekolah. Kemudian selanjutnya juga ada kegiatan pembimbingan murid di sini untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mereka nantinya akan lebih cakap dan mempunyai keterampilan. Selain itu kita juga akan melaksanakan proses pembimbingan dalam melakukan kebersihan, gotong royong, kegiatan bersama, bakti sosial sehingga akan menciptakan rasa partisipasi aktif. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran, di mana ini untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sebagai contohnya kegiatan membaca Al-Quran bersama. Kemudian yaitu kegiatan kebersihan bersama untuk mewujudkan peserta didik yang cinta lingkungan sehingga alam sekitar akan tetap terjaga. Kemudian selanjutnya yaitu mewujudkan peserta didik yang mampu bergotong royong, di mana ini untuk menghendaki adanya kolaborasi di antara peserta didik. Dan selanjutnya yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif, sehingga menghendaki peserta didik untuk berpartisipasi aktif menuangkan idenya ke dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu mewujudkan peserta didik yang mampu bernalar kritis sehingga di sini mencoba melatih peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Dan selanjutnya yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri sehingga mereka bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam melaksanakan penilaian. Dan satu pernyataan prakarsa perubahan yaitu membiasakan budaya religius dan literasi untuk meningkatkan ketakwaan, kreativitas, dan kecintaan terhadap lingkungan. Kemudian untuk mewujudkan prakarsa tersebut kami menggunakan metode Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk membiasakan murid berbudaya religius dan literasi untuk meningkatkan ketakwaan, kreativitas, dan kecintaan terhadap lingkungan. Kemudian tindakannya, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian yang kedua, menyusun program budaya 5S, 7K, kegiatan infak. A. Ambil pelajaran. Siapa yang berperan dalam mewujudkan visi tersebut, aktivitas apa saja yang mampu mewujudkan visi tersebut, serta keterampilan apa yang sudah dimiliki untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian tindakannya yaitu melakukan kolaborasi antar semua warga sekolah dan wali murid untuk melaksanakan program tersebut dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki semua warga sekolah. Gali mimpi, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul pada murid, kemudian bagaimana perasaan murid dengan perwujudan hal tersebut, apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat. Kemudian tindakannya, melakukan observasi kepada murid, melakukan wawancara dan berdialog dengan murid, serta melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. D. Jabarkan rencana. Apa langkah pertama untuk mewujudkan pembiasaan religius dan literasi? Apa langkah selanjutnya untuk menguatkan pembiasaan tersebut? Tindakannya yaitu membuat rencana pembiasaan, menyusun jadwal pembiasaan, serta melakukan refleksi dengan semua warga sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembiasaan religius dan literasi. Atur eksekusi, yaitu siapa yang berperan, siapa yang dapat mengarahkan, memantau, dan kapan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
Tindakannya yaitu membentuk tim pelaksana, melakukan konsultasi kepada kepala sekolah, serta menyusun jadwal pelaksanaan dan monitoring terhadap kegiatan religius dan literasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.